Wa ta'ala. Pembahasan kita melanjutkan dari yang sebelumnya, ya, yaitu kitab Al-Kabair, ya. Kita bahas hari ini adalah Al-Kabirah Al-Ula, ya. Dosa besar yang urutan pertama sesuai dengan grade kebahayaannya, bahwa Imam Az-Zahabi rahimahullah mengklasifikasikan dosa yang paling besar itu adalah asyirku billahi ta'ala, ya. Asyirku billah berarti doa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Persis seperti yang saya sampaikan dalam Senin 2 pekan yang lalu, kenapa ada klasifikasi urutan nomor 1, 2, 3 tingkatan dosa? Itu sesuai dengan ancaman yang ada dalam dalil-dalil nas Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Kenapa syirik itu menepati dosa paling terberat? Karena dia punya ancaman adalah haramallahu alaihil jannah, diharamkan masuk surga. Walaupun dia berbuat baik apapun, tapi ada syirik, surga terhalang dari dirinya. Kenapa dibahas nomor 1? Ya ini gawat. Jangan sampai orang Islam itu terjebak dalam dosa ini. Ada jemaah sekalian, dosa syirik ini bukan hanya menimpa orang non muslim, tidak. Ya. Karena syirik itu artinya bukan kufur, bukannya menentang Allah. Karena syirik itu dalam bahasa asyraka, menyekutukan. Mengadakan tandingan zat yang seolah-olah dia itu disembah sama seperti Allah gitu. Misalnya rasa takut, harap itu kan khauf, roja hanya kepada Allah. Tapi ada orang yang rasa takutnya kepada penunggu pertigaan, misalnya begitu ya. Ya, dianggapnya kalau lewat pertigaan ini nggak permisi, dia akan makan tumbal, ngambil nyawa orang, seolah-olah mati dan hidup dari penunggu itu. Maka ini termasuk dari penyakit syirik yang dibenci oleh Islam, dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Nah, karena itu klasifikasinya berdasarkan tingkat gawat ancamannya. Sekarang yang pertama, fa akbarul kabair, ya, dan dosa besar yang paling terbesar adalah asyirku billahi ta'ala, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan yang namanya syirik itu wahuwa nau'an, ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Yang pertama tingkat akut ini, syirik tingkat besar berbahaya, ya. Yang kedua syirik kecil. Ya, jadi dalam kitab Al-Kabair ini Imam Az-Zahabi mengklasifikasikan asyirku billahi ta'ala nau'an, syirik itu ada 2, ya. Ahaduhuma, yang pertama adalah, nah ini yang pertama, perhatikan, wa antaj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak. Seorang hamba engkau itu menjadikan, ya, selain Allah, ya, ada sesembahan, atau ada zat, atau ada makhluk, ya, yang dijadikan oleh dia sesembahan, padahal yang nyiptain dia Allah gitu. Kan nggak pantas. Sesuai itu ketika dia diciptakan, maka konsekuensinya dia harus menyembah kepada sang pencipta, itu konsekuensi. Robot, kalau kita nonton film-film heroes gitu ya, ada robot jahat, maka yang nyiptakannya profesor jahat. Robot ini patuhnya ke siapa? Ke profesor. Kodenya ada di profesor. Makanya kalau mau melawan, ya, superhero-nya harus matiin ini dalangnya dulu. Karena dia ini akan patuh kepada siapa? Ya. Seperti ada film juga yang tentang ada monyet cerdas, apa namanya tuh? Ya, monyet cerdas. Maka dia akan patuh kepada tuannya dia, dan itu konsekuensi. Setiap siapa yang menciptakan,
harus disembah oleh hasil ciptaannya. Dan manusia begitu, yang ciptakan kita Allah, yang memberikan nyawa Allah, yang memberi sehat Allah, yang memberi sakit Allah. Lah tapi kok berharapnya sama makhluk yang lain? Ini namanya ya penyimpangan. Ini namanya sudah misorientasi. Harusnya ketika kita tahu Allah yang menciptakan kita, Allah yang kasih rizki kita, Allah yang memberikan sehat, Allah yang memelihara kita, ya tentu kita menyembahnya kepada Allah. Nah itu ya yang disebut dengan asyirku billahi ta'ala, kesyirikan kepada Allah yang tingkat pertama. Atau beliau mengatakan wa ta'budu ma'ahu ghairahu, kamu menyembah Allah tapi ada penyembahan kepada zat lain, sadar maupun tidak sadar. Ya, jadi ibaratnya anta'budullah ma'alihatan ukhra, kamu menyembah Allah tapi kok ada zat lain yang seolah-olah disembah seperti Allah gitu. Beliau mengambil beberapa contoh. Beliau mengatakan min hajarin, contohnya batu, au basyarin atau manusia, au syajarin atau pohon-pohon, au syams atau matahari, au qamar atau bulan, au nabi atau nabi, au syekh atau seorang guru, ya, au jin atau jin, au najm atau bintang-bintang, au malak atau malaikat, au ghairu dzalik atau yang selainnya. Ini jenis kesyirikan ini saya tanya sama antum, ada enggak? Ada orang yang menyembah batu, ada enggak? Ya ada, itu kafir Quraisy kan batu yang dipahat jadi orang. Aneh, batunya dia yang bikin, dia pula sembah. Makanya Rasulullah itu ada yang mendakwahi dengan logika. Kenapa kamu menyembah zat yang gak bisa kasih kamu makan, gak bisa bantu kamu apa-apa, gak bisa kasih kamu rizki? Bahkan dia kalau jatuh, dia harus dibangunin sama makhluknya. Aneh kan? Masa Tuhan jatuh gak bisa bangun sendiri? Ya gagal jadi Tuhan. Salah satu sifat yang harus dimiliki Rabb, Tuhan itu Al-Hayyul Qayyum, maha hidup kekal dan berdiri sendiri. Coba kalau berhalanya kafir Quraisy, jatuh dia kena angin misalnya, atau kesenggol budak-budak, dia nggak bisa bangun sendiri, harus diangkat. Loh, Tuhan kok minta tolong diangkat? Ya, itu. Jadi, tapi ketika ditanya kepada orang kafir Quraisy, siapa yang ciptakan kamu? Siapa yang kasih awak rezeki? Orang kafir Quraisy bilang Allah. Nah, kalau Allah yang ciptakan kamu, kenapa ada zat lain nih yang kau sembah bersama dengan nyembah Allah? Itulah syirik. Itulah berhala. Kata mereka apa? Ini sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Kata mereka begitu. Untuk taqarrub ilallahi zulfa. Saya nyembah batu ini untuk nyembah Allah lewat sini. Nah, lewat sini. Nah, ini yang dimaksud dengan menyembah Allah tapi ada zat yang lain. Makanya orang kafir Quraisy itu kalau kita kemarin kurban kan, nyembelih. Nyembelih itu kan ya yang diterima Allah ketakwaannya, mengalirkan darah hewan sembelihan. Setelah itu dagingnya kita nikmati, kita bagi-bagi sama yang lain ya. Terus darahnya dibuang kan? Dibuang. Nah, kalau kurbannya orang jahiliyah tahu nggak dulu? Orang jahiliyah disembelih, ditaruh di atas berhala kambingnya berlumuran darah itu. Habis disembelihnya untuk si berhala, Lata, Mana, Uzza, kemudian kambingnya ditaruh di atas ini. Yang kedua, darahnya dibawa pulang, dipakai untuk mengecat rumah-rumah mereka. Jadi sapi darahnya dipotong, ditampung, bawa ke rumah dicat, tandanya berkurban. Makanya di dalam Al-Quran Allah bilang, yang sampai tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, dagingnya, bukan dagingnya yang sampai, wala dima'uha, bukan darahnya yang nyampai. Yang nyampai ke Allah itu takwanya kamu saat mengeluarkan uang untuk menyembelih, bukan dagingnya yang Allah harap. Seperti orang Quraisy ketika menyembah berhala,
dia potong sesembelihan, berkurban, ditaruh di atas berhala. Allah nggak butuh itunya, nggak butuh fisiknya. Yang dibutuh hati ikhlasmu saat engkau membeli kambing, membeli sapi. Itu pelajarannya, ya. Au syajarin, atau menyembah pohon-pohon. Ada nggak orang nyembah pohon-pohon? Ya ada. Mau pipis, permisi. Sadar nggak sadar tuh? Kalau mau pipis di pohon, misi-misi dulu. Nggak usah misi-misi. Nggak ada misi-misi. Kenapa kita diajarin yang begitu? Kalau memang udah kepepet, kita harus di hutan, ya udah nggak ada, nanti penunggunya, nanti bengkak loh itu kumaha kan? Jadi ada mitos-mitos yang berlaku seolah-olah akhirnya kita dari kecil didoktrin takut pada pohon dan penunggunya. Lihat, padahal takut kita hanya kepada Allah. Ya tapi kan jin itu ada Ustaz. Jinnya tugasnya ibadah juga. Ente sama aneh sama jin. Apa yang bikin takut? Ya. Nah, karena itu beliau mengatakan diantaranya batu-batu. Ada orang yang sembuh bertawakalnya pada batu. Wah, ngetren waktu itu ponari kan. Batunya bisa nyelup, bisa nyembuhkan. Gara-garanya apa? Waktu itu gara-garanya ponari dia jumpai batu di sungai, batunya ada mengkilat-mengkilatnya, dibawa pulang, tetangga dicoba ya untuk airnya dicelupin batu, diminum, sembuh. Ya kebetulan sembuh, disembuhkan Allah dengan itu. Akhirnya jadi merembet, orang minta tolong, sehingga orang yakin pada si batu, batu itu bisa memberikan kesembuhan. Lihat, syiriknya itu di sana Jawa Timur, nyampenya ke Sumatera sini. Orang sini banyak yang berangkat, berhajat kesembuhan kepada batu. Coba tanya sekitar Anda, ada nggak orang yang pergi ke sini? Ada. Yang non Muslim aja pernah cerita sama saya di sini. Ini sering saya sampaikan. Saya pernah ke satu bengkel, dia orang Buddha, ya, dia agama lain, ada juga agama yang lain. Sambil ngobrol-ngobrol gini, Bang, gua kemarin pergi ke itu Bang, Jombang. Ngapain? Bawa mama gua, tempat menari. Iya. Gimana? Mantap. Dicelup-celup Bang. Wah. Padahal dia bukan orang Islam, coba. Syiriknya sampai ke situ ya. Tawakal kepada benda-benda. Rupanya mama dia ini sakit. Ya, adalah satu bengkel di sekitaran Kecamatan Bukit Bestari lah ya. Bengkelnya apa ya, jangan disebut ya. Jadi dia curhat dalam hati saya, engkau pun non muslim kena, saudaraku orang muslim kena dengan tipu-tipu begini. Ya, akhirnya dah tak lama berselang, dia bilang mantap-mantap, saya dengar seminggu kemudian mamanya meninggal juga. Nah itu dahsyatnya ya, tren yang bisa mewabah di masyarakat. Orang kita tuh gampang latah. Ada sesuatu yang jelek nih, lagi viral, bukannya malah ditutup pintunya, malah penasaran, makin banyak viewernya. Coba lihat, ada artis yang misalnya, ada artis punya anak tapi nggak punya bapaknya, kelakuannya parah, buka aurat terus, makin hari penglihatnya dan pengikutnya makin banyak. Padahal dia kalau dibilang anak engkau suruh kayak gitu, nggak mau dia. Coba, ini nih yang harus kita betul-betul edukasi kita, jangan ikut-ikutan orang. Ya, itu diantara batu, ya. Au syajar atau pohon, au syams atau menyembah matahari. Ada nggak nyembah matahari? Ada. Kalau di Jepang itu nyembahnya apa? Sebagian matahari kan? Ya. Au qamar atau bulan. Ya, atau menyembah bulan. Ada juga yang menyembah bulan. Nah, ada orang Islam yang ya ini tanpa sadar kena dia kesyirikan. Kenapa? Menyandarkan nasibnya pada bulan. Nah, apa namanya? Apa namanya? Bulan ini Capricorn, jodoh kamu datang. Lihat. Bulan ini rezeki lu seret katanya. Hubungan lu dengan orang tua bakalan gak harmonis di bulan ini. Wah, bulan ini jelek loh.
Yakin orang Islam kok bisa percaya? Bisa percaya, bahkan kalau beli majalah, waktu saya masih remaja-remaja tuh, yang dibuka pertama itu, apa namanya sih, rasi bintang ya? Zodiak. La ilaha illallah. Jangan lagi. Iya, beli majalah yang dilihat zodiaknya. Bulan ini apa nih? Jodoh datang. Apalagi yang jomblo, berharapnya sama zodiak. Dan dulu tanpa sadar kita yang jahil pun terkena loh dengan kesyirikan ini. Apa hubungannya bulan itu dengan jodohmu? Nggak ada. Apa hubungannya letak bulan itu dengan rizkimu? Nggak ada, nggak boleh. Jodoh, maut, rezeki ada di tangan Allah. Kok kenapa sih begitu-gitu? Nah, ya. Au Nabi diangkat jadi Tuhan, ada nggak? Ada kan? Makanya dalam keyakinan Islam kita tidak sepakat dengan Nasoro, karena yang dia anggap sebagai Tuhan penebus dosa manusia bagi kita seorang nabi. Maka dalam konteks akidah kita ini syirik, kesyirikan, tidak bisa. Au syekh, ya, atau menyembah gurunya. Au jin, atau menyembah jin. Banyak nih, ini tukang-tukang sihir kelas berat, dia menyembah jin. Antum kalau semakin banyak melihat problematika hidup orang lain, banyak hikmahnya. Ada orang yang luar biasa, punya peliharaan jin. Itulah yang disebut dengan ahli sihir. Ada orang masalah apa, masalah dagang datang ke dia. Syaratnya, dan ini saya pernah punya kerabat saudara dekat saya, di tetangganya itu memang praktisi ini. Dan luar biasa. Setiap malam banyak pasiennya, dan aku tengok muka-mukanya orang muslimah yang datang. Bahkan saudara saya ini kerap kali dapat antaran daging kambing. Karena tiba-tiba ada ayam hitam dibawa ke belakang, di belakang rumahnya kakak saya. Tiba-tiba ada kambing disembelih. Rupanya sebagai prasyarat. Kamu pengen dagangannya laku, ya ada syaratnya. Puasa ini, puasa ini, puasa ini. Kemudian sembelih kambing 3 warna, misalnya begitu. Cari yang 2 warna. Warnanya ini, ayam cemani hitam, jangan ada sedikit pun putihnya, semuanya harus hitam. Nah, ini sebenarnya nanti disembelih kepada siapa? Kepada jin, penglaris. Jinnya mengabdi sama dia. Setiap orang yang lewat dirayu sama jin, datanglah, datanglah. Itu kan. Tapi kok laku? Iya, jinnya main. Berhasil, tapi dosa syirik di hadapan Allah. Makanya sempat ada desas-desus, kalau ada rumah makan yang kalau makan di situ enak, tapi kalau pulang kok nggak enak. Kenapa bisa begitu? Karena ada pemanis dari jin yang memengaruhi antum. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa. Ya kalau dia makan nggak enak aja. Siapa? Orang yang senantiasa zikrullah. Nggak bisa kena begini-begini. Dan itu sampai saudara saya nanya, Zah, ini sering dianterin ayam 1 ekor, kadang dianterin daging kambing 1 mangkok. Gimana ya Zah? Boleh nggak? Tidak boleh. Itu karena disembelih untuk selain Allah. Persembahan kepada jin. Tapi dia orang muslim. Ya dia muslim, tapi dia berhajat kepada jin. Sesat dia. Karena itu di dalam Al-Quran ada Allah menyebut orang seperti itu. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada di kalangan manusia meminta pertolongan kepada kalangan jin, tidaklah mereka akan bertambah kecuali kesesatan, kata Allah. Berhasil. Ya sama seperti ahli nujum di zaman Musa alaihissalam. Kenapa bisa tukang sihirnya Musa itu merubah tongkat jadi ular? Bukan tongkat yang berubah jadi ular, tapi mata orang yang nonton dirubah oleh jin supaya terlihat seolah-olah ular. Giliran Musa betul-betul tongkatnya jadi ular, panik semuanya. Giliran Musa betul-betul jadi ular, besar, dimakan satu-satu. Pertama Musa aja takut,
Tongkat dia dilempar jadi ular, dia aja takut. Allah bilang, ambil aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Musa aja takut pertamanya. Akhirnya ketika diambil kembali lagi. Ya, jin, au najm, ya, atau bintang-bintang, nah, rasi bintang, ya kan? Au malak atau malaikat. Nah, malaikat ada nggak orang yang ngaku malaikat di Indonesia? Adalah Lia Eden itu. Ya Allah Ustaz, nggak bakalan lah kami ngikut. Jangan sesumbar. Saya tanya sama antum, pengikutnya Lia Eden berapa orang? 10 orang? Lebih banyak pengikutnya. Ngaku mendapat wahyu, bayangin. Kok laku di kita? Berarti masih banyak orang Islam yang jahil. Masih banyak orang yang nggak tahu loh. Karena itu kaji-kaji seperti ini yang kita perlukan untuk memperkuat akidah. Lia Eden itu waktu di sidang pengikutnya banyak. Wah, ngaku sebagai malaikat. Dan banyak orang jadi korbannya. Ya. Au ghaira dzalik, atau yang lain-lainnya. Wa hadza huwa syirkul akbar, ya, dan itu adalah syirik yang besar, alladzi dzakarahu Allah azza wa jalla, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dosa syirik kalau dibawa sampai mati, nggak sempet taubat, nggak diampuni. Ya, berdasarkan ayat apa? Surat An-Nisa ayat 47. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, Allah tidak ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi selain syirik bisa diampuni oleh Allah. Kalau syirik dibawa sampai mati nggak sempat tobat, nggak bisa diampuni. Makanya ngeri. Makanya saya harus agak semangat nyampaikannya tegas, karena ini penyakit paling akut daripada dosa-dosa yang ada. Ya. Kemudian kalau ada orang yang ketika meninggal ada noda syirik dalam hatinya, surga haram bagimu. Ngerinya. Makanya yang namanya akidah nggak boleh ada setetes kesyirikan, setetes saja nggak boleh, setetes nggak boleh. Bahaya ini. Ya. Karena itu apa kata Allah dalam surah Al-Maidah? Innahu man yusyrik billah, sesungguhnya, ya, siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, telah diharamkan surga baginya, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya neraka. Kalau ada senoda syirik di dalam iman kita, mati membawa itu, surga haram, nggak boleh masuk. Jangan ada. Makanya itu pentingnya berharap, bertawakal, menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah saja. Ini bukan, ya, utopia, perkataan yang hanya digaung-gaungkan, tapi harus maknanya kita mengerti. Makanya membahas tentang akidah, tentang tauhid, tentang iman, itu adalah perkara yang urgent untuk menyelamatkan iman kita dari noda syirik sedikit sebesar apapun, ya. Banyak ayat mengatakan itu, ya. Kata Imam Az-Zahabi, wal ayat fi dzalika katsirah. Ayat-ayat yang menjadi dalil bahayanya dosa syirik, bahkan diharamkan masuk surga, itu sangat banyak. Dan kalau beliau tengahkan semua ayatnya, sangat banyak, sehingga akan banyak waktu yang kita ulas untuk membahas itu, saking banyaknya dalil, ya. Karena itu beliau berpesan, faman asyraka billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, tsumma mata musyrikan, dan dia mati dalam keadaan musyrik, fahuwa min ashabin nar, maka sudah jelas dia termasuk penghuni neraka Jahannam, ya. Kama anna, ya, sebagaimana
Man amana billah wa mata mu'minan. Sebaliknya, barang siapa orang yang meninggal dalam keadaan statusnya sebagai mukmin, fahuwa min ashabil jannah, dan maka dia termasuk penghuni surga. Wa in udziba binnar, walaupun dia punya dosa dan harus diazab dulu ke neraka. Tapi kalau dia ada iman dan tidak ada syirik, walaupun sebesar titik ini, walaupun dosanya banyak tapi ada iman dan gak syirik, tetap ujung-ujungnya setelah habis dosanya dibakar, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu modalnya, jaga dari syirik. Walau setitik, walau senoda, jangan. Ya, jangan ada sedikit pun ya rasa yakin kecuali kepada Allah. Bersandar kecuali hanya pada Allah. Takut hanya kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah, berhajat hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Apalagi peribadahan, ya, apalagi peribadahan. Wa fi sahihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang sahih, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan sampai 3 kali edukasi tentang dosa-dosa besar kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata Nabi, sahabatku, mau enggak kalian aku berikan kabar tentang dosa-dosa besar? Maka kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya, kami pengen ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, ya, dosa besar yang pertama al-isyraku billah. Dosa besar yang pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua, Nabi mengatakan dosa besar yang kedua, wal uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Kemudian kata perawi dari kalangan para sahabat, wa kana muttaqian fajalasa. Tadinya Nabi itu ngomong bersandar seperti Bapak, saking seriusnya ngomongin ini, tiba-tiba beliau langsung maju gini. Jadi sandar gini kan? Lagi jelasin, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau enggak aku jelaskan sama kalian sahabatku tentang dosa-dosa besar? Kata sahabat, iya. Ya, Nabi bilang al-isyraku billah, syirik kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, menyakiti orang tua, dosa besar. Setelah yang kedua, yang ketiga, Nabi langsung bangun, saking serius. Langsung duduknya tegap, saking seriusnya. Kemudian apa kata beliau? Ala wa qawlu zur, ya. Ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur. Beliau mengatakan, ya, kesaksian palsu, berbicara yang bohong, dusta. Kemudian kata sahabat, famazala yukarriruha, dan beliau ulang-ulang terus, asyraku billah wal uququ walidain, ala wa qawlu zur, al-isyrak. Nabi ngomong terus saking supaya doktrin kepada para sahabat. Nabi hatta qulna laitahu sakat, sampai kami bilang, ya, kapan Nabi berhenti nih ngomong terus? Ini 3 dosa besar, ini 3 dosa besar, syirik kepada Allah, menyakiti ke orang tua, bersaksi palsu, syirik kepada Allah. Nabi sampai bilang begitu, ya, saking gawatnya. Oke, sampai Nabi seperti itu mengedukasi para sahabat. Nah, para muhaditsin ketika membahas hadis itu, mereka mengatakan yang pertama adalah metode Nabi mengulang-ulang bab yang disampaikan kepada sahabat. Dalam perkara dosa besar ini berarti beliau memberikan perhatian yang lebih. Berarti kita bisa pakai kepada anak-anak didik. Kalau kita ngajar sesuatu yang sangat urgent, kita sampaikan dengan metode tikrar namanya, diulang-ulang. Nabi itu kalau ngomong sering diulang. Bahasa beliau itu jawami'ul kalim. Beliau itu kalau ngomong enggak panjang paragrafnya, pendek, cuman diulang. Makanya jawami'ul kalim itu kalau diterjemah efisiensi kosakata beliau. Nah, kita kalau jadi ayah, kalau jadi guru, kalau jadi ustadz, kalau jadi ibu, ngajarin anak, pakai bahasa yang paling dimengerti, yang pendek kosakatanya, diulang 3 kali. Itu cara Nabi itu. Nabi sampai ulang-ulang karena ini urgent.
Dan jarang kan antum dengar hadis itu Nabi bertele-tele, nggak pernah kan? Nggak pernah bertele-tele. Cepat. Kalau menerangkan ini begini, begini, begini. Kadang-kadang susah Nabi pakai analogi, perumpamaan. Syirik kecil juga nanti ada Nabi dalam riwayat Ibnu Hajar Al-Haythami, ya, ada cara Nabi mengajarkan tentang sahabat supaya tidak terjerembab dalam syirik, ya. Nah itu ya. Dalam hadis yang lain banyak, ijtanibu as-sab'al maubiqati, ya. Nabi pernah bilang, wahai kalian semua, jauhilah 7, ya, perkara yang merusak, kata Nabi. Salah satunya adalah syirik, ya. Syirik, sihir, membunuh, kemudian makan harta anak yatim, makan harta riba, berpaling mundur dari peperangan, itu termasuk dosa-dosa besar. Ya, Nabi pernah memperingatkan ini, ya. Nah ini yang pertama, tentang jenis dosa syirik yang pertama. Yang kedua, jenisnya lebih, grade-nya lebih ringan, tapi bahaya, ya. Karena kalau kita melakukan kesyirikan, amal kita hilang. Ya, ada orang yang musyrik, murtad, itu amalnya hilang. Ada orang yang dalam kehidupannya ada terjebak dalam dosa syirik, maka amal-amalnya bisa gugur. Makanya dalam Al-Qur'an, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. La in asyrakta dalam surah Az-Zumar. Dan sekiranya kalian menyekutukan Allah, la yahbatanna 'amaluk, la yahbatanna, batal amal-amalmu. Batal amal-amalmu. Berapa menit lagi kita? Berapa menit? Belum lagi? Ya, jadi hati-hati. Dalam ayat yang lain, lau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau sekiranya mereka semua menyekutukan Allah, maka akan batallah apa amal yang pernah mereka perbuat. Hati-hati, antum sudah beramal soleh, banyak amalan, tiba-tiba di ujung umur terjebak dalam dosa syirik, naudzubillah, batal nanti amalnya. Kenapa amalnya di-reject? Karena syirik itu perusak paling berat, di-reject amalnya, ya. Nah syirik yang terang-terangan itu bisa kita lawan, tapi syirik yang kita tidak ketahui, yang banyak masyarakat tidak paham, seperti hal-hal tadi yang kita bahas, ini yang berbahaya. Pelakunya tidak sadar kalau ini sebuah kesyirikan. Ya, ini yang harus kita, makanya tadi disebutkan definisinya oleh Imam Az-Zahabi, ya, menyembah Allah dan beserta itu menyembah yang lain seolah-olah dia itu Tuhan, seperti batu, seperti pohon, seperti manusia, seperti malaikat, seperti nabi, seperti matahari, ya, itu supaya kita tidak bertawakal pada benda-benda itu. Ada orang nih sekarang, jangankan itu, ulang tahun aja dianggapnya doa mustajab. Kalau ulang tahun nanti lilinnya, ya itu lihat tuh, lilinnya ditancap. Happy birthday to you. Habis itu apa kata mamanya? Tiup nak, make a wish. Tahu nggak arti make a wish? Tahu tak? Make a wish, minta permohonan, ya Allah ya Rabb. Dia tiup apa? Dia tiup api, dia suruh minta apa? Syirik tidak? Syirik tidak? Berlaku nggak di masyarakat? Ini terjadi hari-hari. Karena ikut budaya barat. Nggak sadar itu syirik, nggak sadar kan? Ya Allah, kemarin tante saya begitu. Tugas antum dakwah kepada mereka. Makanya nggak ada gitu. Kalau ada orang yang mau tasyakur miladnya pun sebenarnya nggak ada juga. Pengen ya syukurannya itu ya umur saya udah tambah semakin matang. Tapi nggak usah ada begitu-begituan. Walaupun saya keluarga nggak pernah sih gitu-gitu. Waktu nikah sama istri bersepakat adalah yang begini-gini yang namanya umur nggak usah. Malah orang kalau nambah umur makin sedih, makin cepat mati kan?
Oh, senang, senang. Karaoke mabuk, malah malam itu pula dia mati jadinya. Ya, coba lihat nih, itu dosa syirik yang kita nggak sadari. Make a wish, tolong ya, kalau ada terjadi gini di keluargamu, tolong diedukasi, jangan ditentang. Nanti datang-datang ulang tahun syirik, bubarkan gitu pula kan, sepupunya nikah, sepupunya ulang tahun, jangan. Bilang sama yang punya hajat, bilang, itu nggak boleh gitu om. Make a wish kan minta permohonan. Minta permohonannya kan setelah meniup lilin. Lilin itu ada apinya. Tahu nggak? Itu ibadahnya orang Majusi. Masuk ke orang Islam. Dari apa? Dari tren. Kita nggak sadar. Makanya jadi orang Islam jangan gampang ikut-ikutan. Antum tuh punya prinsip dong orang Muslim. Melakukan hal ini, kebiasaan ini, ada nggak trennya dalam sunnah gitu? Ada nggak trennya para ulama, para salafus salih? Ada nggak? Kalau ada trennya, ya maksud saya ada kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan dalam Islam, lakukan. Tapi kalau enggak, mikir-mikir dulu deh. Ya, nah itu yang harus kita betul-betul waspadai tentang syirik yang tanpa sadar bisa terjadi, secara sadar juga bisa terjadi. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Ada yang mau bertanya silakan. Nanti baru kita masuk jenis kedua. Nah, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya sembelihannya untuk kepala suku atau dagingnya? Oh betul betul. Iya iya. Iya iya banyak. Iya iya betul betul. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi. Waalaikumsalam. Ini ya jelas syirik. Ya. Jadi untuk keselamatan. Jadi itu sapi dipersembahkan untuk penunggu dan pemilik keselamatan, gitu seolah-olah. Dan ini terjadi. Bahkan yang lebih kecil lagi, Pak, ada orang bangun rumah. Kalau rumahnya pengen sejuk, potong kepala sapi, tanam di bawah rumah. Dijamin seisi rumah kena pengaruh jin. Udah dijamin. Dan saya udah sering kali konseling dengan orang yang begitu. Jadi demi atas nama keselamatan menyembelih. Itu sembelihannya, Pak, untuk penunggu yang dianggap ditakuti oleh dia. Makanya ini jelas syirik. Jelas syirik. Ya. Nyi Roro Kidul juga sampai sekarang trennya. Banyak sekarang kita masih yakin Nyi Roro Kidul itu dia berkuasa atas panennya orang sana. Ratu Pantai Selatan kan. Makanya 10 Muharram sembelih sapi kepalanya dialirkan ke laut supaya panen tidak diganggu Nyi Roro Kidul. Lah, kok seolah-olah panen itu dari Nyi Roro Kidul kan? Terus kalau datang ke situ nggak boleh pakai baju hijau kayak adik kita nih, mati nanti jadi tumbal. Yang makan dia Nyi Roro Kidul. Nggak ada. Ini mitos-mitos ini yang berbahaya sehingga menimbulkan praktek syirik seperti yang Bapak bilang tadi. Kecuali ya misalnya pemilik owner perusahaannya itu nyembelih sapi, dagingnya dibagikan ke masyarakat, minta doanya, syukuran, boleh. Tapi kalau menyembelih untuk keselamatan, wah ini kesyirikan. Bahkan di Tanjung Pinang, ya saya cerita lah ya. Jadi kerabat saya ini dapat proyeknya pembangunan sumur. Menentukan titik sumur ada ritualnya. Pakai tumpeng 250.000.
Saya iya aja kan, nggak tahu, saya tengok di situ. Jadi gimana menghentikan itu? Tumpengnya di depan. Habis itu tumpengnya diapain? Dibawa pulang. Nggak, bukan buat persembahan buat dia lah tuh, saya bilang. Ya, seperti yang di Batu 11 pernah terjadi, saya pernah ketemu, ada pertigaan yang sering ada orang kecelakaan yang saya ceritain, sehingga beberapa warga yang jahil di sana kasih buah, sesajen lah, doa di pertigaan supaya nggak makan tumbal. Berarti kan semua persembahan ini untuk selain Allah. Jadi itu yang berbahaya. Betul Pak, mudah-mudahan kita terhindar. Ada lagi? Tanyalah, ayo Pak Erwin. Nah, satu lagi lah. Ayo, tentang apa? Assalamualaikum. Iya. Ini yang susah ketika ada biasa wejangan orang tua, mungkin orang tua kita belum sampai ilmu kepada beliau, ya. Ya, misalnya kalau tabrak kucing nggak dikubur sial gitu ya. Kalau dibilang nabrak kucing nggak dikubur sial, bener, nanti sialnya di akhirat. Karena kucing itu akan nuntut yaumul qisas. Hak kita yang bunuh dia nggak sengaja, harusnya kita kuburkan lah ya, sebagai adab, sebagai apa, memperlakukan hewan dengan hanif gitu kan. Sial, tapi kalau dibilang sial abis itu nanti kok kena sial, ya. Nah, itu harus diluruskan lagi mitos yang seperti itu. Ya, kalau hamil bawa gunting, ada kan? Nah, kalau enggak nanti kenapa-napa di jalan. Tapi kalau maghrib jangan keluar, itu betul. Karena ya, jadi ada wejangan orang tua yang memang sesuai dengan tuntutan ilmu dalam Islam. Ada yang memang harus kita edukasi, karena mungkin ilmu belum sampai. Kalau jangan keluar, banyak setan. Benar, Nabi dalam hadisnya kalau maghrib tutup pintu jendela, Nabi suruh. Karena setan itu pada keluar. Benar, makanya orang tua kita bilang maghrib jangan keluar, banyak setan. Itu betul. Ada yang betul, ada yang tidak. Makanya harus kita saring, kawal orang tua itu. Ya, sambil kita ngaji gini lah, nanti kapas yang terjadi berlaku di rumah, yang kira-kira mitos, tidak punya dasar, kita edukasi. Pesan saya dalam menyampaikan kebenaran harus bil hikmah, jangan saklek, ya, harus ada adabnya, ada apanya, step by stepnya supaya kita bisa luruskan lah. Nah, syirik kecil nanti belum kita bahas. Saya pikir tadi satu bab syirik ini selesai, tapi rupanya baru separuh. Ya, nanti kita bahas syirik kecil. Kalau syirik kecil lebih ke ibadah, Baik ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.